Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini tadi kita sudah memulai pelajaran dengan berdoa. Salah seorang di antara kalian bagus sekali ya, sudah fasih memimpin doa. Kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran 15 menit. Sudah selesai. Tolong jangan lupa ditulis hari, yaitu hari ini, kemudian juz berapa, nama surat, dan ayat yang dibaca, supaya besok pada hari berikutnya dan sampai saatnya nanti Pak Guru mengambil nilai itu sudah terkumpul dengan tertib apa yang sudah dibaca dalam tadarus Al-Quran setiap pelajaran agama Islam. Nah, baiklah anak-anak sekalian, untuk selanjutnya setelah kita selesai membaca dan tadarus Al-Quran, sekarang kita buka buku ini ya, semua sudah membawa buku ini anak-anak sekalian. Kita buka pelajaran kita bab 1 ya, bab 1, meyakini kitab-kitab Allah, cinta Al-Quran ya. Coba sudah semua ya, kita buka ini. Buku ini dibuka ya, pada halaman 1 itu tertulis di sana, meyakini kitab-kitab Allah. Coba perhatikan di halaman 1. Nah, itu nanti sebelum kalian tuh membaca semuanya, Pak Guru mau sampaikan bahwa untuk bab 1 meyakini kitab Allah dan cinta Al-Quran ini, kompetensi inti, kemampuan inti yang nanti akan kalian dapatkan adalah yang pertama, KI 1, kompetensi inti 1 itu spiritual ya, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianut oleh kalian semuanya. Jadi kita bisa menghargai dan menghayati ajaran Islam. Kemudian yang kedua, KI 2, sosial, kompetensi sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Itu KI 1 dan KI 2, kompetensi inti spiritual, rohani, semangat kalian yaitu menghargai dan menghayati Islam. Kemudian sosial, KI 2 itu perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif. Kemudian KI 3 itu pengetahuan, aspek pengetahuan. Apa nanti yang akan kalian ketahui dari pelajaran bab 1 ini, yaitu memahami pengetahuan faktual, fakta realitas, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu, tentang pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata, yaitu real, nyata yang kalian lihat. Terkait dengan materi ini yaitu kitab-kitab Allah dan cinta Al-Quran. Kan jelas sekali faktanya, nanti kita lihat. Kemudian yang keempat, KI 4 itu keterampilan, kompetensi inti, keterampilan mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Kemudian ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari oleh kalian semuanya di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, itu kompetensi inti nanti yang akan kita miliki setelah mempelajari bab 1.
Kemudian yang berikutnya KIKD, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan dengan belajar ini, nanti kita belajar bareng-bareng yang tadi sudah dibuka ya, halaman 1. Itu beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Nanti karena bagaimana kita yakin, bagaimana kita iman pada kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, menghayati perilaku toleran. Toleran itu dalam bahasa agama adalah tasamuh. Tasamuh, toleran, lapang dada, longgar, sebagai implementasi dari iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian memahami makna. Apa makna beriman kepada kitab-kitab Allah? Dan yang keempat, menyajikan dalil nakli. Ya, nanti kita lihat dalil nakli itu bukti atau alasan yang bersumber dari tekstual, nakli, nakal, diambil dinukil dari Al-Quran dan Al-Hadis tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu anak-anak sekalian mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang nanti akan kalian raih setelah belajar tentang kitab-kitab Allah. Nah, kemudian materinya apa? Nah, nanti anak-anak ya, setelah ini Pak Guru menyampaikan, kalian bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Apa itu iman pada kitab Allah? Kitab-kitab Allah. Jelaskan pengertiannya dengan benar. Kemudian dalil nakli, iman kepada kitab Allah. Juga kita ambil di dalil nakli yang benar juga. Ya, nanti ada semua di sini. Setelah kita belajar, kita buka bukunya. Kemudian menyebutkan kitab, nama kitabnya dan rasul yang menerima. Ada berapa nanti kalian bisa menyebutkan itu, menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab Allah, menyebutkan nabi dan rasul penerima kitab Allah dengan benar. Kemudian menyebutkan kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran ya, menunjukkan dalil nakli bukti kemurnian Al-Quran, menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf. Ada kitab, ada suhuf, perbedaannya apa? Kemudian menjelaskan iman pada kitab, membiasakan mengamalkan ajaran Allah dalam kitab Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian coba semuanya buku ini sudah punya ya. Nah, kalau belum ya ikuti aja. Kalau belum menerima ini diikuti, kalau sudah dibuka ya halaman 1. Nah, ini saya tampilkan di sini halaman 1 ini ya. Yaitu apa? Ada gambarnya temanmu yang cantik ini. Nah ya. Nah, yang pertama apa nih? Meyakini kitab-kitab Allah dan kitab Al-Quran. Nah, kitab Allah nanti yang kita pelajari ada 4 yang diberikan kepada para rasul, yaitu kitab Taurat. Nanti kalian jelaskan kitab Taurat itu diberikan pada siapa? Oleh Allah diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, kemudian yang kedua kitab Zabur, harus urut loh ya. Yang pertama Taurat, yang kedua kitab Zabur, itu yang menerima Nabi Daud. Kemudian yang ketiga kitab Injil diterima oleh Nabi Isa. Dan yang keempat itu Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 4 kitab ini di halaman 1 buku paket kalian bisa lihat. Apa? Kita perlu tahu dan kita yakin. Tahu tentang kitab itu, sejarahnya, dan yakin kebenarannya. Keberadaannya yakin, kebenarannya juga yakin. Kemudian sikap mulia yang ada dalam kitab-kitab kita bisa itu, dan menunjukkan sikap toleran dan menghargai pemeluk agama lainnya. Masih di halaman 1 buku ini kalian lihat ya, yaitu apa? Kita di bawah yang paling kanan itu
yang paling kanan tuh ya sini ya. Ini Al-Quran ini disebutkan di sana, diketahui sejarahnya, yakin adanya, kemudian tadarus baca tadi, sudah kita baca tadi ya, kemudian dipahami dan dipedomani isinya. Nah, sikap mulia yaitu cinta Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal soleh, kemudian menjauhi perbuatan maksiat ya. Nah, itu di halaman, nanti sudah ya, kita buka lembar berikutnya. Nah, lembar berikutnya itu kalian ini mestinya apa tadi, lembar berikutnya ini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang pertama apa tadi? Kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, dalil nakli nanti silakan dibuka halaman 6 dan 7 ya. Ini halaman 6 dan 7. Di situ ada dalil nakli. Nanti ini dalil nakli ini di buku kalian ya. Nanti dihafalkan itu. Kemudian dalil nakli kitab Zabur ya, Nabi Daud itu pada halaman 8 dan 9. Silakan nanti Pak Guru memberikan secara global umum, nanti tolong dipelajari ya setelah ini ya. Yaitu ada kisah-kisah Nabi yang di surat apa tadi, Al-Mu'minun, tentang kitab Taurat itu ada kisah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Kemudian ada juga kisah Nabi Daud itu dalam kitab Zabur. Dan berikutnya kitab Injil Nabi Isa, ini di halaman 10 sampai 11 ya. Itu surat Maryam, dipelajari dulu, nanti kita baca, kita hafalkan, kita tahu maknanya dan bisa menjelaskan kandungan isi dari ayat-ayat yang menjadi dalil nakli dari kitab Injil tadi halaman 10 sampai 11. Nah, dalil nakli surat Maryam. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Kalau akli itu bukti alasan yang bersumber dari akal sehat, jadi rasional. Itu akli, akal. Kalau nakli, Al-Quran dan Sunnah sumbernya, bukti atau alasan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ini berikutnya yang keempat, nah, kitab Al-Quran. Nabi Muhammad yang menerima, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari nabinya ada di surat Al-Hijr ayat 9. Silakan dibuka di halaman 14. Halaman 14 itu nanti tolong ini Pak Guru mesti menanyakan nih. Surat Al-Hijr ayat 9 itu menjelaskan bahwa satu-satunya kitab suci yang masih asli dan tidak mungkin dipalsukan itu hanya Al-Quran. Dari naklinya tadi si halaman 14 ini, halaman 14 ini ya, di atas ini ayatnya di halaman 14. Nah, itu kalian baca tuh, Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku Allah ini yang menurunkan Al-Quran dan yang menjaga kemurnian, keaslian Al-Quran yang nggak mungkin dipalsukan juga Allah sendiri, dengan perwujudannya, dengan wujud konkretnya, implementasinya itu dijaga oleh umat Islam. Ada yang banyak yang hafal Al-Quran, ada banyak yang memahami, menguasai makna kandungan Al-Quran, dan sebagainya, dan itu menjaga kemurnian Al-Quran. Dan yang terakhir, apa bedanya kitab dan suhuf? Nah, suhuf itu di halaman 15, nanti dibuka halaman 15 itu ada ayatnya, surat Al-A'la, inna hadza lafis suhufil ula,
suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, anak-anak ini pengantar dari Pak Guru mengenai materi bab 1 ya. Nanti tolong dipelajari. Sekarang kalian boleh memulai dari kitab Taurat di halaman 6 dan 7 itu, kemudian sampai ke halaman 14 tadi kitab Al-Quran, dan berikutnya nanti silakan dikerjakan. Ada tugas dari Pak Guru itu di halaman 19, ayo berlatih. Kemudian catatan ini pada A dan kalau bisa B juga, yaitu soal-soal yang jawaban pendek itu ya, dan urean. Kemudian tugas yang berikutnya nomor C, silakan untuk dikerjakan ya anak-anak. Dan materi dari Pak Guru cukup untuk hari ini. Kemudian sekarang waktu saya serahkan pada kalian untuk mengerjakan sampai akhir jam pelajaran hari ini. Nah, nanti selesai itu diakhiri dengan bacaan doa. Nah, tentu karena nih kalian mengerjakan tugas ya, di rumah masing-masing, maka kita akhiri dulu dengan bacaan doa. Kalian mengerjakan tugas dan nanti selesai tugas kalian juga nanti berdoa masing-masing ya. Baik, dari Pak Guru cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti dikumpulkan ya lewat file Microsoft Word ke Google Classroom. Silakan, selamat mengerjakan.